Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Keluarga Dursley dengan bangga menyatakan bahwa mereka itu normal. Namun, sebenarnya mereka memiliki rahasia besar, yaitu bahwa mereka adalah keluarga dekat dari keluarga Potter. Jadi mereka merahasiakannya dari setiap orang yang ada di sekitar mereka. Namun, suatu hari keanehan mulai terjadi. Mr. Dursley seringkali melihat seekor kucing di depan lampu jalan mereka. Selain itu, ketika dia sedang berangkat bekerja, dia juga menyaksikan sebagian orang berjubah besar dan memakai topi melewati jalan-jalan. Dan kemudian, beberapa burung-burung hantu berterbangan di atasnya, dan beberapa orang berkata dengan sitis bahwa dia adalah keluarga Potter. Dan di malam hari, dia sedang menyaksikan televisi dan menyaksikan berita bahwa beberapa bintang jatuh berterbangan di atas kota London. Dia dengan segan bertanya kepada istrinya, "Bagaimana kabar adik-adikmu?" Kemudian dia berkata, seperti biasanya, mereka bertingkah seolah mereka tidak memiliki kerabat. Lalu dia bertanya lagi, "Bukankah mereka memiliki seorang putra? Apakah dia seumuran dengan Dudley?" Dudley adalah anak mereka, dan istrinya menjawab bahwa itu benar. "Namanya Howard bukan?" gumamnya, tapi dia menjawab namanya Harry. Hal ini semakin membuatnya khawatir, namun dia memilih untuk tidur terlelap dan melupakan segalanya. Dia mungkin dapat dengan tidur dengan lelap, tetapi kucing itu tetap saja memandanginya dari luar. Di malam hari, seorang pria tua datang dengan jubah mengunjungi kucing tersebut. Dia adalah Tuan Dumbledore, merupakan seorang penyihir sama dengan kucing tersebut yang merupakan seorang penyihir juga sama dengan pria tua itu. Namanya ada Nyonya McGonagall. Mereka berbincang tentang keluarga Potter yang sudah tewas, yaitu Willie dan James Potter yang tewas di tangan Voldemort. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah meskipun Voldemort dengan segala kekuatannya gagal membunuh anak mereka, yaitu Harry Potter, walaupun Harry Potter mendapat sebuah luka di dahinya yang berbentuk sebuah petir. Dan keluarga Dursley yang merupakan kerabat dari keluarga Potter membuat Voldemort berniat untuk menitipkan Potter kepada mereka. Walaupun pada awalnya Nyonya McGonagall menolaknya, tapi Tuan Dumbledore meyakinkannya dan dia berkata bahwa dia sudah mengirimkan surat kepada Tuan Dumbledore. Tidak terasa, 10 tahun berlalu dan Harry Potter sudah cukup muda, sama seumuran dengan putra Tuan Dursley. Dan pada hari itu, bertepatan dengan hari ulang tahun dari Dursley, dan yaitu Dudley berkata, "Hadiahnya kenapa cuma 36, kurang 2 dari tahun yang lalu?" Lalu ibunya meyakinkannya dan berkata, "Kami akan membelikan 2 hadiah lagi saat kita pergi berjalan-jalan." Jalan-jalan yang dimaksud adalah mereka akan pergi ke sebuah kebun binatang. Lalu, mereka pun berangkat ke kebun binatang. Pada saat itu, Dudley sedikit kesal kepada seekor ular, karena dia diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Lalu, Dursley memukul-mukul kaca dan meninggalkannya untuk sesaat. Namun, Potter mengobrol dan meminta maaf atas perilaku sepupunya. Dan Potter beserta ular tersebut lanjut mengobrol dan Dudley menyaksikannya. Dia dengan bergegas berlari mengejar kaca tersebut, dan secara ajaib kaca tersebut terpecah dan Dudley menembus di kaca tersebut. Akhirnya Dudley pun terjebak di dalam kaca tersebut dan sang ular mengucapkan terima kasih kepada Potter. Dan Potter pun sedikit puas menyaksikan sepupunya terjebak di dalam sana. Pada suatu hari, seekor burung hantu mengantarkan surat kepada Potter.
Tetapi keluarga Dudley, yaitu paman dan bibinya, melakukan hal-hal supaya Potter tidak dapat membaca buku surat tersebut. Namun semakin hari, semakin banyak surat yang datang. Surat-surat bertebaran di mana-mana. Tetapi bibi dan pamannya tetap menghalangi Potter untuk membacanya. Sampai pada akhirnya Hagrid datang sendiri untuk menjelaskan kepada Potter dari mana sebenarnya ia berasal. Dan Hagrid mengajak Potter untuk bergabung kepadanya dan akan mengantarnya ke sekolah penyihir. Potter pun dengan bersemangat setuju karena dia sebenarnya tidak pernah merasa senang tinggal bersama bibinya karena dia diperlakukan seperti anak yang tidak dianggap. Dia melakukan banyak pekerjaan keras dan dia juga mendapatkan beberapa kekerasan dari sepupunya, Dudley. Akhirnya Hagrid pun membawa Potter ke pasar penyihir dan mereka juga berkunjung ke sebuah bank penyihir di mana ayah dan ibu Potter sudah menitipkan atau meninggalkan uang kepada Potter. Mereka pun mengambilnya dan mereka membeli sebuah tongkat sihir. Tetapi mereka kesulitan untuk menemukan tongkat sihir yang cocok dengan Potter. Sampai akhirnya mereka menemukan sebagian dari tongkat sihir dan itu cocok dengan Potter. Tetapi sang penjual mengatakan bahwa sebagian lagi ada pada Voldemort. Dan kemudian Potter berkata, Voldemort. Dan sang penjual berkata, jangan mengatakannya dengan keras-keras. Sepertinya Voldemort nanti seseorang yang berbahaya. Setelah selesai berbelanja, Hagrid pun mengantarkan Potter ke kereta yang akan membawanya ke sekolah penyihir. Namun, dia hanya membawanya sampai ke rel kereta, tidak mengantarkannya secara langsung. Namun, Potter kesulitan untuk menemukan kereta yang akan membawanya ke sekolah penyihir, karena pada dasarnya, kereta tersebut tidak ada di dunia manusia, melainkan di dunia sihir. Sampai akhirnya dia bertemu dengan keluarga Weasley yang membantunya, karena anak mereka, yaitu Ron Weasley, juga ingin menuju ke sekolah penyihir. Dia terheran-heran bagaimana seseorang dapat menembus sebuah dinding. Akhirnya Potter pun masuk tersebut, dan akhirnya dia pun masuk ke dunia sihir. Di kereta tersebut, Ron Weasley terkejut bahwa namanya ada Harry Potter. Harry Potter adalah seorang legenda yang sering diceritakan ibunya kepadanya. Dan di sana dia juga bertemu dengan seorang teman perempuan yang namanya Hermione yang bergabung bersama mereka di perjalanan menuju sekolah penyihir. Sesampainya di Hogwarts, para siswa tahun pertama dibagi atas 3 kelompok. Salah satu kelompok yang terkenal menyeramkan dan penuh dengan penyihir jahat adalah Slytherin. Namun, Ron, Hermione, dan juga Harry Potter ditempatkan di satu kelompok yang sama, yaitu Gryffindor. Di Hogwarts, Harry mulai belajar dengan sihir dan ikut berkompetisi dalam kompetisi sapu terbang, dan dia menjadi seorang seeker. Kemudian, dia juga menyadari bahwa ayahnya dahulu juga seorang seeker. Suatu malam, Hermione, Ron, dan Harry Potter bertemu dengan seekor anjing berkepala 3 di suatu tempat tersembunyi. Mereka dengan bersusah payah lolos dari troll, dari sihir yang kuat di pertandingan sapu terbang, dan mereka berasumsi bahwa seseorang sedang mencoba untuk melewati ruangan yang dijaga oleh anjing berkepala 3 tersebut. Harry Potter menemukan cermin tasrah yang dapat mengungkapkan isi hati seseorang. Kepala sekolah Dumbledore menyarankan Harry untuk tidak mencarinya lagi, dan dia pun Harry Potter menemukan cermin tasrah yang dapat mengungkapkan isi hati seseorang. Kepala sekolah Dumbledore menyimpan dan menyarankan Harry untuk tidak mencari cermin tersebut lagi. Menggunakan informasi dari Hagrid yang tidak sengaja dia ucapkan, Hermione menemukan bahwa anjing berkepala 3 tersebut menjaga sebuah batu bertuah yang dapat memberikan keabadian kepada pemilik batu tersebut. Harry menyimpulkan bahwa guru ramuannya Severus Snape mencoba untuk mendapatkan batu tersebut untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Dan
Harry pun tertangkap pada malam hari itu di asrama. Ketika membantu Hagrid di hutan, Harry melihat sesosok berkerudung sedang meminum darah unicorn. Ia menyimpulkan bahwa pria yang berkerudung tersebut adalah Voldemort. Dan ia juga berpendapat bahwa gurunya Snape sedang mencoba untuk mendapatkan batu bertua tersebut untuk menghidupkan kembali Voldemort dengan kekuatan penuh. Setelah mendengar dari Hagrid bahwa anjing tersebut akan tertidur ketika sedang mendengarkan sebuah musik, ketika ia kelepasan mengatakannya ketika berbicara di sebuah bar lokal dengan seorang pria. Mereka berpendapat bahwa pria tersebut adalah Snape yang sedang mencoba untuk memperingatkan Dumbledore. Ketika mereka mengetahui bahwa Snape pergi untuk urusan bisnis, ia berpendapat bahwa Snape akan mencoba untuk mencuri batu bertua pada malam hari itu. Dan mereka pun memutuskan untuk mencuri batu tersebut sebelum Snape mendapatkannya. Mereka menghadapi serangan mematikan, tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka berhasil lolos. Harmony dengan kemampuan sihirnya yang mumpuni berhasil membuat mereka selamat dari tanaman yang mematikan. Sementara Harry dengan kemampuannya sebagai seorang seeker membuatnya dapat mendapatkan sebuah kunci terbang. Dan Ron dengan kemampuannya dalam bermain catur membuat mereka berhasil lolos dari sebuah permainan catur yang mempertaruhkan nyawa mereka. Hermione dan Ron tinggal di belakang, sementara Harry melanjutkan perjalanannya kepada ruangan berikutnya. Di ruangan terakhir, Harry menyadari bahwa guru pertahanan terhadap ilmu hitamnya lah yang mencoba untuk mendapatkan batu bertua tersebut, yaitu Profesor Quirrell. Dan justru Snape lah yang mencoba melindunginya sepanjang tahun tersebut. Profesor Quirrell juga mengungkapkan bahwa ialah yang sengaja melepaskan troll di asrama, dan Profesor Quirrell juga lah yang mencoba untuk membunuh Harry ketika Harry menjadi seorang seeker. Karena sesuatu hal yang dilakukan oleh Dumbledore secara ajaib, Harry menemukan bahwa batu tersebut ada di dalam saku Harry. Ketika Quirrell mencoba untuk menangkap Harry untuk menemukan apa yang dilihatnya di cermin tarsa tersebut, Voldemort membuka kerudungnya dan nampaklah bahwa Voldemort tinggal di kepala bagian belakang Profesor Quirrell. Dan ketika Harry mencoba untuk kabur dari Profesor Quirrell, Profesor Quirrell menjentikan jarinya dan mengeluarkan sebagian besar api untuk menjebak Harry Potter. Voldemort mencoba untuk meyakinkan Harry untuk menukar kehidupan orang tuanya dengan batu bertuah yang ada di tangannya. Tetapi Harry menolak. Ketika Profesor Quirrell mencoba untuk menyentuh Harry Potter, tangannya berubah menjadi debu. Sehingga Profesor Quirrell mencoba untuk mengambil batu bertuah tersebut secara paksa dari Harry Potter, tetapi Harry Potter melawan. Dan Harry Potter memegang wajah Profesor Quirrell dan seketika mengubah Profesor Quirrell menjadi debu dan mati. Ketika Harry Potter mencoba bangkit, tiba-tiba sebelum Harry Potter dapat berdiri, roh Profesor Quirrell, dalam hal ini yaitu Voldemort, melewati Harry Potter sehingga Harry Potter pingsan dan tidak sadarkan diri. Ketika Harry tersadar, dia menyadari bahwa dirinya ada di rumah sakit bersama dengan Dumbledore. Dumbledore menjelaskan bahwa Ron dan juga Hermione baik-baik saja. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa Profesor Quirrell mati karena ketika ibu Harry Potter menyelamatkan Harry Potter dari Voldemort, kematian ibunya tersebut memberikan kekuatan cinta untuk melindungi Harry dari Voldemort. Pada pesta akhir tahun, Dumbledore memberikan poin tambahan kepada Neville, Harry, Hermione, dan juga Ron yang menyebabkan Gryffindor memenangkan setelah sebagai asrama terbaik. Dan akhir tahun pun tiba, saatnya pulang. Dan mereka pun menyadari bahwa rumah mereka yang sesungguhnya adalah Hogwarts.